Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan mengalami beberapa fase. Ada fase lemah, kemudian menjadi kuat di era ketika mereka menjadi sosok pemuda. Lalu Allah jadikan lemah kembali di era ketika mereka menjadi tua. Allah Subhanahu wa taala tegaskan ini dalam Al-Qur'an. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha. Allah taala menciptakan kalian dari kondisi lemah, kemudian Allah jadikan kalian kuat. Lalu dari kuat Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian lemah kembali dan beruban. Allah menciptakan sebagaimana yang Dia kehendaki. Para pemuda Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai manusia yang punya kekuatan lebih dibandingkan yang lain. Sehingga pemuda dia berada di fase kuat yang diapit oleh dua fase lemah. Lemah pertama adalah saat dia masih kecil, masih bayi. Lemah kedua saat dia sudah tua. Sehingga fase muda ini lebih singkat dibandingkan dua fase kanan dan kirinya. Karena itulah bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal, maka sangat disayangkan, sebab yang namanya usia muda tidak mungkin bisa dikembalikan. Bagi para santri yang Anda sekarang berada di usia muda, Anda masuk pada fase ketika kenaikan fisik mulai merangkak naik, ketika fisik mulai dalam posisi kuat, sehingga nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kondisi waktu muda yang Allah berikan kepada kita. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah mengatakan, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'." Kaki seorang hamba tidak akan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an syababihi fima ablah. Mereka akan ditanya oleh Allah tentang usia mudanya, tentang fisiknya yang masih sehat di waktu muda. Untuk apa kesempatan muda itu dihabiskan? Makin lama fisik ini akan mengalami penurunan. Dan pada fase ketika fisik ini kuat, Allah Subhanahu wa taala bahkan bertanya. Allah akan tanya kepada sang hamba, "Kau gunakan untuk apa fisikmu ketika masih kuat?" Karena itu, mulailah berpikir bahwasanya usia muda bukan waktu untuk banyak beristirahat. Usia muda bukan waktu untuk hanya menikmati hidup dengan happy. Usia muda adalah waktu di mana kita bisa berkarya, karena Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan sejauh mana usia muda ini kita manfaatkan. Ada banyak sekali pemuda-pemuda yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pemuda yang mengukir sejarah. Bahkan sebagian nabi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemuda. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau mulai berdakwah melawan aneka praktek kesyirikan.
di usia ketika beliau muda. Allah Subhanahu wa taala ceritakan pada saat kaumnya mereka kebingungan siapa pelaku orang yang telah menghancurkan berhala-berhalanya. Sebagian di antara mereka mengatakan, "Inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim." Kami pernah mendengar ada seorang pemuda senang nyinggung berhala-berhala kita ini, namanya Ibrahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut Ibrahim dengan seorang pemuda. Inna sami'na fatan. Kami mendengar ada seorang pemuda. Sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wahum syaban." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali mereka di usia muda. Karena itulah usia produktif seorang hamba, usia produktif seorang manusia. Maka Allah jadikan manusia berprestasi yang tertinggi, yaitu para nabi adalah manusia-manusia di usia muda. Demikian pula ada selain nabi yang kisahnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Allah mengatakan, sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah fityatun, sekelompok pemuda, amanu birabbihim, yang mereka beriman kepada Rabbnya, wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Allah tegaskan bahwasanya mereka adalah anak-anak muda, sehingga mereka karena semangat mudanya berusaha untuk menjaga agamanya sampai harus melarikan diri dari masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kisah mereka dibaca oleh seluruh manusia sampai akhir hayat, sampai akhir dunia, karena mereka adalah pemuda-pemuda unggulan yang memiliki prestasi dalam agama. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika beliau memuji Ashabul Kahfi. Beliau mengatakan, "Fadzakarallahu ta'ala annahum fityatun wa humus syabab wa hum aqbalu lil haqqi wa ahda lis sabil minasy syuyukh alladzi qad atau wan ghamasu fi dinil batil." Allah menyebutkan tentang Ashabul Kahfi, annahum fityah, mereka adalah para pemuda dan mereka lebih muda untuk menerima kebenaran, lebih lurus jalan hidupnya dibandingkan orang-orang tua yang terkadang sudah sulit untuk menerima kebenaran dan tenggelam dalam agama kebatilan. Walihada, kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir memberikan kesimpulan, walihada kana aktsarul mustajibina lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam syababan. Karena itulah dominan orang-orang yang menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mau menerima ajakan iman dari Allah, mereka adalah para pemuda. Dan demikianlah karakter pemuda lebih mudah untuk menerima kebenaran dibandingkan orang tua yang mereka sudah tenggelam dalam aneka kebatilan. Maka bagi para pemuda, kalian punya kesempatan yang luar biasa, sebuah waktu emas, golden age, usia emas, untuk menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Karena di posisi inilah ternyata orang-orang berprestasi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Namun ini semuanya hanya bisa dimiliki oleh pemuda yang sudah menyiapkan dirinya untuk berusaha hidup dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka yang berusaha untuk selalu hidup dalam agama Allah, belajar agama Allah, berusaha komitmen memegang agama Allah, dan berusaha mengamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, Allah Subhanahu wa taala janjikan mereka akan mendapatkan naungan di mana seluruh manusia tidak mendapatkan naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah taala. Salah satunya adalah wasyabun nasha'a fi dinillah, pemuda yang dia hidup tumbuh berkembang dalam ajaran Allah. Kapan itu terjadi? Ketika sang pemuda ini mendedikasikan dirinya untuk mau serius belajar agama,
untuk berusaha komitmen dengan agamanya dan berusaha mengamalkan dalam kehidupan nyata, dia dakwahkan kepada yang lain dengan energi yang masih dia punya, dengan kekuatan yang masih dia punya, pengaruhnya akan lebih besar. Karena itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyebutkan hakikat dari seorang pemuda yang sejatinya. Beliau pernah mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibaran lidatihi. Sungguh demi Allah, kehidupan pemuda yang sejati adalah pemuda yang menghiasi hidupnya bil ilmi wat tuqa, dengan belajar dan takwa. Idza lam yakuna, kalau dua ini tidak ada pada diri seorang pemuda, la'tibaran lidatihi, maka sejatinya fisiknya enggak ada harganya. Kita ada dua pilihan, antara menjadi manusia yang nanti akan jadi sampah masyarakat, ataukah jadi manusia yang berharga bagi masyarakat. Dan waktu Anda belajar untuk itu adalah saat Anda di usia masih muda. Semoga khutbah yang pertama ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah, para santri dan para pemuda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Seorang pemuda seharusnya dia lebih kuat untuk menahan kepalanya ketika mendengarkan khutbah. Kau masih sehat, kau masih kuat, sudah saatnya ketika dalam masa belajar untuk selalu konsentrasi. Jika dalam kesempatan mendengarkan khutbah sudah ngantuk, bagaimana dia bisa belajar lebih banyak? Dulu para sahabat ketika melihat ada orang yang tertidur dan ngantuk pada saat Jumatan, yaquluna qaulan syadida, mereka akan menghardik dengan hardikan yang sangat keras. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, mathaluhum kamathali sariyatin akhfaku, perumpamaan mereka itu seperti sariyatin akhfaku, seperti pasukan yang kalah perang. Modal kekuatan tidak dipakai karena dia terlalu lelah dengan bermain, sehingga waktunya habis untuk bermain, capek untuk bermain, sampai ketika belajar dia kelelahan. Sehingga mohon bagi para santri yang mungkin ketika Jumatan terbiasa ngantuk, tolong disadari kalian ini seperti pasukan yang kalah. Selanjutnya ada satu pelajaran, semoga bisa menjadi bekal bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ada satu tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana kutipan riwayat dari Ad-Dhahhak, dan ini dikutip oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ibnu Abbas mengatakan, idza kana ar-rajulu fi shababihi katsiras shalah, katsiras siyam, katsiras sadaqah, thumma dha'afa ala ma kana ya'malu fi shababihi, ajrallahu ala ma kana ya'maluhu fi shababihi. Ketika ada orang yang masih muda, dia rajin salat, dia rajin puasa sunnah, dia rajin ibadah A, rajin ibadah B, rajin sedekah, sampai pada sesi tertentu dia mulai lemah dan tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana yang dulu dia kerjakan ketika masih muda. Kata Ibnu Abbas, ajrallahu lahu ma kana ya'malu fi syababihi, maka Allah Ta'ala akan tetap mengalirkan pahala untuknya sebagaimana yang dia kerjakan ketika dia masih muda. Fisik ini pasti makin lama akan makin menurun.
Pada titik puncak tertentu nanti akan mengalami penurunan. Saat fisik sudah mengalami penurunan, mungkin ada banyak sekali amal soleh dan ketaatan yang sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Dulu lutut masih bisa diajak untuk jalan ke masjid. Dulu badan masih bisa diajak untuk melakukan aneka ibadah. Dulu fisik ini masih bisa diajak untuk puasa sunnah. Sampai pada titik tertentu sudah nggak mampu lagi untuk diajak itu. Maka bagi mereka yang punya kebiasaan amal saleh, kata Ibnu Abbas, falahum ajrun ghairu mamnun. Dia mendapatkan pahala yang terus mengalir. Bentuknya adalah Allah akan berikan pahala untuknya sesuai dengan kebiasaan amal saleh yang dia kerjakan ketika masih muda. Sekali lagi, kesempatan ini tidak akan datang berulang. Allah Subhanahu wa taala jadikan sesi waktu muda lebih sempit dibandingkan sesi kanan kirinya. Yang sebelumnya kita lemah, Allah ciptakan kita min dha'fin, dalam kondisi lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah waktu lemah, fase lemah, kita diubah oleh Allah jadi kuat. Kemudian dari fase kuat kembali ke lemah. Sehingga waktu kuat kita diapit oleh dua waktu lemah. Artinya waktu kita untuk produktif lebih terbatas. Kalau kemudian kita tidak manfaatkan dengan maksimal, akan sangat sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memberikan taufik kepada kita, dan kita berusaha memanfaatkan usia muda semacam ini yang nanti tidak akan mungkin bisa kembali, agar kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengejar ilmu, belajar jadi hamba yang bertakwa sebagai modal agar kita bisa menjadi seorang muslim yang ideal, baik saat kita masih muda maupun di usia tua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفق شبابنا واغفر لهرمنا وشيوخنا واغفر لهرمنا وشيوخنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.